Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pagi hari ini saya bisa membuka tugas-tugas antum yang perlu saya koreksi ya sebagai ganti perkuliahan pada pagi hari ini. Sebenarnya saya sudah membuka pekan lalu atau 2 pekan lalu, cuman sepertinya beberapa baru ada yang mengupdate. Oke, saya mulai dari punyanya Yahya dulu. Punyanya Yahya ini apa nih? TikTok sebagai media dakwah. Oke, sudah sejauh mana kira-kira ini ada? Nah, ini mungkin sebenarnya sudah ada update-nya ya. Nanti kita lebih klasifikasi konten berdasarkan ekonomi dan genre konten. Ini sudah ada. Tapi detail tulisannya perlu perlu diperjelas ya. Ini sudah ada nih, tapi belum ada contohnya, gitu ya. Butuh contoh gitu ya. Pendapatan yang rendah misalnya, ini butuh contoh konten dengan genre ini, ya kan? Ini semua masing-masing yang antum petakan ini membutuhkan contoh, ya. Nah, ini juga ekonomi bawah ya. Misalnya ekonomi bawah itu ya masyarakat yang ya konten tapi keagamaan, tapi dia ditujukan ke masyarakat yang mungkin belum katakanlah belum menengah ke atas. Nah, ini juga masih banyak, kan? Biasanya konten-konten di sini nanti tentang ya persatuan, persaudaraan, ya seperti itulah. Nanti ada oh iya, ini seperti ini, bahasa yang mudah dimengerti, oke, dengan guyon gitu ya mungkin ya. Ada guyon gitu, mungkin ada intermezzo guyon itu biasanya dakwah-dakwah untuk masyarakat yang lapisan-lapisan kalangan kebanyakan gitu ya. Nanti ada lagi yang sudah menengah, itu biasanya mereka untuk segmennya pegawai kantoran dan lain sebagainya. Itu biasanya mereka punya komentar-komentar yang lebih katakanlah mencerminkan literasi kan gitu kan ya. Nah, biasanya mereka ini menggemari ustadz-ustadz atau konten dakwah yang dia itu ngomong tentang banyak sejarah kan gitu kan ya, edukatif di sini ya, edukatif, juga sejarah gitu ya, sejarah Islam kan gitu kan, sirah apalagi itu kira-kira ya, ekonomi gitu kan dan lain sebagainya. Peminatan tentang ilmu pengetahuan itu sudah mulai banyak diminati. Jadi genre konten kayak gini nih sudah mulai banyak peminatan tentang ilmu pengetahuan dan pembangunan masyarakat ya. Karena mereka mungkin di masyarakat sudah ya katakanlah menjadi pemengaruh ya, sudah mempengaruhi beberapa sekitarnya dan lain sebagainya, katakanlah sudah punya pegawai gitu ya. Nah, jadi seperti itu, atau pegawai tapi memang pegawai negeri yang gajinya udah tinggi misalnya kayak gitu kan. Nah, kalau masyarakat yang kebanyakan itu masih dia itu kontennya motivasi penguatan kan gitu kan ya, motivasi hidup berkah, makan yang halal ya, seputaran itulah ya, bersyukur akan apa adanya, itu kontennya seperti itu, makan yang halal gitu ya, hindari haram gitu kan. Ini masih ada hal-hal yang dia itu jenis kontennya berkutat bukan hanya ya, tapi seputar kehidupan, karena memang kehidupan mereka masih sangat ketergantungan pada satu kerjaan saja mungkin seperti itu, dan sudah punya gaji tetap ya katakanlah seperti itu, tapi tidak punya gaji tetap dalam arti masih penghasilannya primernya masih katakanlah terbatas pada satu atau 2 pekerjaan. Tapi kalau sudah middle class ini ya, konten menengah ini, dia sudah punya waktu luang untuk belajar, untuk apa ya, atau katakanlah meluangkan waktu ya. Nah, ada lagi kelas atas nih. Nah, ini ada profesional, pejabat. Nanti kontennya apa? Intelektual, argumentatif ya. Terus keagamaan ya, mungkin pendidikan, terus apa lagi tuh? Politik, membangun masyarakat, dia sudah sampai ke wawasan internasional Islam gitu ya. Apalagi tuh kira-kira tuh, ada keumatan gitu kan. Jadi ada lagi
apa namanya pembangunan sosial juga. Itu biasanya konten-kontennya seperti itu ya. Jadi memang ada segmen di mana apa ya istilahnya itu pengabdian kepada umat kan gitu kan. Nah, jadi sudah kontennya sudah segmennya sudah tinggi ya, dia mungkin sudah ke podcast yang apa ya kritis dan lain sebagainya. Nah, itu biasanya sudah mulai terjadi seperti itu. Nah, makanya nanti ada klasifikasi kontennya berdasarkan jenisnya, ada full live, ada nggak yang potongan-potongan, ada re-upload, ada lagi mungkin yang remix gitu misalnya, mungkin ya remix dengan lainnya atau editing gitu kan. Nah, itu mungkin banyak sekali sasarannya. Nah, ini sasarannya juga dari jenis konten, sasarannya seperti tadi kita bicarakan. Yang pertama kita mengkaji kontennya, yang kedua kita konten isinya ya. Jadi konten dalam arti isinya ya, substansi lah gitulah ya. Terus yang klasifikasi konten dakwah ini dia mengkaji berdasarkan sasarannya. Ini kalau sasarannya apa? Biasanya ada yang baca Quran, ada ibadah, sedekah kan itu ada juga kan ya. Nah, ada sedekah. Terus ini belum juga nih. Sedekah belum kayaknya ya. Sedekah ini kan juga konten apa namanya seperti itu juga masuk muncul. Ada studi kasus ya, live dakwahnya seperti apa, siapa saja yang live, ini masih banyak yang belum. Tulislah misalnya 3 atau 4 tokoh yang suka live gitu ya, yang juga live TikTok. Nah, tuh ya live-nya tentang apa, berapa lama ya. Jadi live itu nggak cuma cuplikan, jadi mungkin entah itu official atau orang yang menge-live-kan. Nah, itu juga kan ada juga ya kadang-kadang orang yang menge-live-kan TikTok-nya tapi untuk meng-capture ya, untuk memvideokan dai-dai gitu kan. Nah, itu seperti itu kira-kira. Ya. Jadi itu koreksinya Yahya ya. Ada 3 hal penting. Yang pertama contoh untuk klasifikasi kontennya. Yang kedua ini jenis kontennya seperti apa. Ya. Nah, itu seperti itu. Sama sasarannya nih ya. Dan studi kasus jangan lupa yang ketiga ini perlu ada 3 atau 4 tokoh gitu ya, dan juga linknya ditaruh di sini. Jadi jangan ini mana orangnya kan gitu kan. Jadi ada linknya gitu ya. Link untuk kita akses konten TikToknya dan lain sebagainya. Oke itu ya. Saya harapkan bisa diselesaikan. Terus ini yang lain sepertinya kok belum ada ya. Juli 30 ini mungkin sudah lama, tapi ya oke lah saya buka saja. Nah ini misalnya siapa? Punyanya Musa, komunikasi transendental, pendahuluan, oke. Konsep dasar komunikasi dalam Islam ini seperti apa? Ya komunikasi dalam Islam ini misalnya ya, konsep dasarnya adalah memberikan apa gitu, memberikan dakwah misalnya gitu kan. Tapi ini ada apa enggak kira-kira? Ini dari konsep ya. Konsep itu bisa seperti ini. Konsep itu berdasarkan fenomena yang banyak muncul, ya kan? Misalnya rata-rata orang Muslim itu kalau ngomong ya pakai salam kayak atau apa, itu bisa seperti itu ya. Menunjukkan sedikit jenis komunikasi Islam itu seperti apa. Terus yang kedua, ini ada nanti mungkin ada jenis-jenis komunikasi Islam yang dia dari sisi teknisnya sangat bagus. Kenapa? Karena Al-Quran itu juga kadang-kadang ngomong teknis dalam komunikasi. Misalnya qaulan layinan ya kan, qaulan balighon. Nah itu juga termasuk, dan itu bisa dimasukkan dalam sini ya, qaulan layinan misalnya gitu. Dan seterusnya. Itu kan masih banyak lagi, qaul ada 6 atau 7 gitu. Nah itu bisa masuk ngomong komunikasi Islam. Nanti ada komunikasi yang transendental. Yang transendental ini apa namanya, dia komunikasi yang lebih dari sekedar manusia, tapi juga berakhir pada pahala, berakhir pada apresiasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan, diapresiasi. Ya. Nah, jadi makanya ada bentuk-bentuknya. Jadi bisa dari ibadah formal, ya sudah benar-benar ya. Terus juga ada lagi ibadah sosial lah, ini benar. Ya, signifikansinya seperti apa? Signifikansinya, nah ini udah benar ya. Ada ketenangan jiwa dari sisi sains gitu ya misalnya, dari sisi dampak gitu ya.
ya. Nah, itu dampak dari komunikasi transendental seperti apa? Apakah sholat itu bisa, ya katakanlah memberikan efek seperti orang melakukan meditasi dan lain seterusnya, kan gitu kan, menenangkan jiwa dan lain sebagainya. Ya. Nah ini kayaknya juga masih banyak dari ChatGPT, tapi harus diperbaiki ya. Kalau mau ChatGPT itu yang bagus ya. Kalau ini kan masih sangat kelihatan ya ChatGPT-nya. Ya. Hadisnya itu minta kalau nulis ChatGPT ya minta apa namanya ini jurnal religion yang mana, judulnya apa. Nah ini kan penting juga. Jadi kalau ngechat GPT emang harus tulis yang detail ya. Terus dampak ini kan dampak pada diri sendiri ya. Personal. Nanti ada dampak personal, ada dampak sosial. Nah ini nih, ini dampak sosialnya seperti apa? Dampak sosial dari orang yang sudah melakukan komunikasi transendental melalui pelaksanaan ibadah. Nah itu mesti ada dampak sosialnya, gitu kan? Jadi ada dampak sosial seperti apa? Sama muslim, sama manusia. Nah ini dampak sosialnya seperti apa? Ya, jadi ini dampak personal ya. Kalau dampak personal, ya ini biasanya di sini nih. Ini mestinya dimasukkan di dampak personal, dampak sosial. Kenapa? Karena berkomunikasi kepada Allah, bermuamalat kepada Allah itu biasanya, bukan biasanya ya, tapi kebanyakan ujung-ujungnya itu selalu memang diorientasikan kepada dampak sosial. Ya, karena Allah itu kan ketika memberikan rahmat dan memberikan perintah, dia memberikan rahmat itu agar kita bisa senantiasa dalam perlindungan Allah, terus juga kita bisa menjalankan perintahnya dengan baik dan benar, terus sambil menjalankan perintah itu kita juga bisa menuruti tuntutan-tuntutan kemanusiaan yang ada hubungannya dengan nanti akan ada dakwahnya, akan ada hubungannya dengan kesejahteraan sosial, ada hubungannya dengan ketertiban sosial. Nah itu karena itulah kalau kita ingat-ingat ya dalam hadis tentang iman itu punya banyak tingkatan. Yang tingkatan yang paling rendah, nah itu deh. Tingkatan paling rendah itu adalah imatatul adza anit thoriq, membersihkan atau menghindarkan hambatan. Ada itu hambatan apa ya? Sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang mencelakakan dari jalan. Jadi kalau di jalan misalnya ada batu besar atau batu yang kayaknya potensi bikin orang kecelakaan, itu kita menyingkirkan itu. Itu iman yang paling rendah. Bayangkan. Kita melaksanakan iman yang paling rendah aja kadang-kadang ya sulit kan. Misalnya kita lagi jalan, ada kepentingan apa jalan ya, kalau ada suatu tuh kita hindari aja. Bukan urusan kita, misalnya kayak gitu kan. Tapi bagi orang yang punya iman tanda petik terendah itu menyingkirkan. Loh, itu kan sangat apa ya istilahnya itu, sangat sosial banget. Artinya standar iman yang paling rendah aja itu sosial banget. Nah kita belum lagi nanti standar Islam kan, al-Islam antas syahada alla ilaha illallah dan seterusnya kan. Tapi masih ada lagi hadis-hadis tentang Islam dalam mutu yang tinggi. Misalnya gini, ada hadis ayul islami khairun, Islam apa yang bagus gitu kan, Islam apa yang terbaik kan gitu ya. Maksudnya yang baik gitu. Nah, ada lagi tud'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Jadi Islam yang baik itu ternyata ada tingkatan. Islam juga ada tingkatannya juga tuh. Islam yang cuma baca syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, ada lagi tingkatannya. Islam yang baik bisa memberi makan sesama dan apa ya? Taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Jadi sampai tingkatannya bisa menyapa orang walaupun tahu atau enggak. Jadi kalau kita ketemu orang dia Islam tapi belum menyapa kita, atau kita belum menyapa dia walaupun kita nggak tahu, itu jadi belum memenuhi standar Islam dalam hadis itu. Bayangkan kan gitu kan. Artinya Islam dan iman saja itu punya tingkatan yang kontribusinya kepada dampak sosial itu besar. Ini kalau kita pelajari dengan baik. Makanya jangan sampai kita ngomong Islam tapi ada lagi hadis al muslimu man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi, itu kalau nggak salah gitu. Seorang muslim yang baik itu mestinya dia menjaga dirinya dari mencelakakan muslim yang lain dari, atau menyakiti muslim yang lain dari perkataan dan perbuatan dia. Bayangkan. Jadi ternyata Islam ini di atas syahadat, sholat, puasa, zakat itu masih ada harus ada dampak sosial. Apalagi iman lah, ini lebih tinggi lagi. Artinya orang itu ketika melihat iman, kenapa banyak yang salah? Karena tidak mempelajari hadis-hadis yang dimensinya apa?
sosial. Jadi jangan sampai transendental hanya di gua ngaji aja sampai dari pagi sampai pagi lagi. Ya emang dia tidak maksiat, tapi kehadiran dia tidak berkontribusi pada hal-hal yang sosial tadi itu, kalau bisa dibilang tidak sampai meningkat pada tingkat iman-iman yang ada dampak sosialnya. Nah ini nih makanya penting gitu ya. Ini maka perlu dijadikan renungan, ini penting banget masalahnya. Punyanya siapa namanya, punyanya Musa ini kalau bisa jadi skripsi bagus banget gitu loh. Soalnya ini isu kita zaman sekarang, orang membenturkan antara agama dengan nilai sosial, padahal dalam Islam itu nilai sosialnya sangat banyak dan itu masuk dalam kategori iman dan Islam. Nah ini masalahnya, orang nggak tahu. Oke, saya mau lanjut. Oh iya, oke, ini punyanya Amar. Nanya Amar tentang interpersonal. Oke, empati dan kesabaran. Nah ini penting banget sebenarnya ini. Empati ya kan, ada ta'atuf kan, kemarin kita kayaknya sudah ini ya. Oke. Nah, konsepnya apa? Oke. Oke. Ini sebenarnya udah ada. Empati dalam Islam ini apa nih? Nah, ini ada. Empati dalam Islam itu wala taqul ufin, itu juga ada. La yashur qaumun min qaumin, itu juga dalam Al-Qur'an juga ada juga kan empati dalam Islam. Ya, ada aja la khaira fi katsirin min najwa, ini juga benar. Itu enggak bisa kita bisik-bisik doang, kan kasihan. La yatana jasnani dunal akhari. Nah, wa idza kuntum salasan fala yatana jasnani dunal akhari. Jadi kalau ada orang ente bertiga, jangan ngobrol berdua doang, nanti bisa menyakiti yang satunya. Nah itu ada empati. Jadi ada hal-hal yang sifatnya empati. Kayak tadi kita ngomong punyanya Musa tadi. Jadi ada empati yang dia itu memang sih gue nggak kecelakaan karena gue bisa menghindari batu di jalan ini, tapi kan orang lain, nah itu juga bentuk empati, ya kan? Nah itulah kenapa kita nih, saya juga mau berempati kepada antum nih masih banyak sekali perlu menyempatkan waktu ke asrama, mendoakan, itu juga sangat banyak. Nah ini lagi-lagi ada hadis Nabi tentang masal mukminin fi ta'atufihim. Oke. Ada lagi man kana yu'minu bil yawmil akhir, itu juga tentang iman. Ini masih banyak sekali ya. Falyukrim dhaifahu, itu berempati kepada tamu tuh menghormati tamu, ya kan, sabar. Itu kan fala yu'di jarahu. Itu sulit tuh. Kalau berbuat baik kepada tetangga sulit, minimal tidak menyakiti tetangga. Lah, ini sulit. Kalau kita orang miskin misalnya, kalau kita orang nggak punya, biasanya kalau tetangga yang punya kan dia memberi apa gitu kan. Nah kalau kita nggak punya gimana balasnya? Berarti minimal tidak menyakiti tetangga. Itu juga sabar dan empati. Kadang-kadang kita dalam kehidupan bertetangga sosial ini, ada tetangga beli mobil, kita katakan kredit. Nah, jadi malah yang muncul di budaya sosial kita itu budaya nyinyir, budaya apa ya itu, yang kontraproduktif. Lah ini salah. Islam sebenarnya tidak mengajarkan ini. Makanya ketika ada orang seperti itu dan dia kok tokoh agama, makanya dia sebenarnya ya cuma tahu-tahu Islam dikit aja, tidak sampai mendalami relung-relung ajaran-ajaran yang mestinya dia praktekkan, tapi malah dia tinggalkan. Nah ini salah ini. Nah itu selain lagi, oke, masalah mukminin fitawadihim. Nah ini jadi ini hadis tentang empati ya. Jadi orang mukmin itu dalam mencintai sesama dan mengasihi sesamanya itu seperti permisalan sebuah tubuh yang kalau ada satu yang sakit mesti diurusi habis-habisan. Nah itu dia. Nah ini sistem sosial masyarakat iman yang beriman, bukan Islam ya, bukan Islam lagi, ini udah naik nih iman. Sistem sosialnya masyarakat yang beriman itu sudah masalul jasad idastaka minhu udwun tada'alahu sairul jasad bil humma wasahar. Jadi seolah-olah dia ngerasa, wah tangan anak kok sakit nih, wah ini harus nah makanya kita ada empati seperti menjenguk orang sakit kan gitu kan. Ada hakul muslimi alal muslimi situn. Nah itu masukkan mestinya ya hadis tentang hakul muslimi, tentang hak orang muslim. Itu Islam loh ya, itu Islam, itu baru Islam loh ya, bukan iman loh ya. Hakul muslimi alal muslimi situn fa idza laqitahu fasalim alaih. Bayangkan. Jadi ini relevan dengan hadis yang tadi, takra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Habis itu apa? Wa idza laqitahu fasalim alaihi wa idza marido fa'udhu wa idza mata fattabi'hu wa idza tansohaka fansohu wa idza marido fa'udhu. Masih banyak lagi hak-haknya itu.
Nah ini kita ngomong Islam aja masih luas ajaran-ajarannya dan indikatornya, apalagi ngomong iman, wah itu lebih tingkat-tingkatnya tuh, tingkat-tingkat lebih itu. Nah, jadi kesatuan iman, jadi ini sistem sosial masyarakat beriman, maksudnya kayak gitu. Saling empati, masyarakat beriman itu adalah masyarakat yang sudah saling berempati sebagaimana dalam hadis ini. Nah, jadi tingkat Islam, misalnya nanti kayak di ini aja ya. Nanti ada tingkat iman. Ini dibagi tingkat iman gitu ya. Jadi ini memang hampir mirip punyanya siapa namanya? Punyanya Musa tadi. Cuman dia lebih pada empati sosial dan kesabaran sosial ini seperti apa. Ya kan? Nanti ada lagi nih. Apa namanya? Dia ada lagi al-mu'minul ladzi apa namanya? Hadis tentang orang mukmin yang wa yasbir ala adahum khairun minal ladzi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Ya kan? Jadi orang mukmin atau orang muslim, saya enggak lupa ya, yang dia berinteraksi dengan orang lain dan dia sabar terhadap, ya mungkin kadang dibully, kadang diejek, itu lebih baik daripada orang yang muslim tapi dia tidak sabar dan menghindari pergaulan. Lah ini ada lagi yang kayak gitu ya. Nah ini ada lagi tentang iman tadi, tentang iman, tapi di situ nanti ada yang munafik juga. Makanya nanti kita harus melihat nih, ada berempati itu pura-pura, itu seperti orang munafik. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim, wah kami cuma mustahziun, ya pura-pura aja lah kita kayak gitu. Nah ini ada yang mustahzi kayak gitu, itu termasuk kontra ya, kontraproduktif dari iman. Kalau peran empati ini mestinya ditaruh di atas ya. Ini contohnya kok kayak gini sih, contohnya ya, ini tentang iman, ini dibagi aja ya, tentang iman dan Islam ya, bagi dua tingkatannya. Jadi kalau misalnya belum paham lagi ya kita ngobrol lagi lah, karena emang butuh waktu yang banyak untuk membuat tugas antum ini jadi bermutu gitu ya. Lah ini saya lihat masih banyak yang ChatGPT-an, aduh mohon maaf ini kan gitu kan. Ada lagi al-mu'minu akhul mu'mini, yakhutuhum apa ya, al-mu'minu akhul mu'mini, terus apa lagi ya, saya agak lupa ya. Terus ini banyak sekali empatinya itu ada di dalam hadis, yang baik itu komunikasi transendental punyanya Musa, dan baik empati dan sabar ini sangat banyak ya. Jadi masih banyak sekali yang bisa kita bicarakan di sini. Kayak punyanya Amar ya, nanti diklasifikasikan aja empati dan sabar di barat. Jadi dibagi ya kayak gini ya. Nanti subnya adalah apa? Konteks keislaman, konteks tingkat iman, ya tingkat Islam, iman. Nah, empati dan sabar di barat, konsep filosofisnya seperti apa? Ya, tokoh misalnya filsuf dan lain sebagainya. Nanti ada humanisme. Nah, ini seperti apa? Ya kan? Ini dari konsep dari para filsuf, lalu ada psikologi. Jadi kalau di barat itu entah itu ngikuti para filsuf tentang empati dan sabar, atau ngomong tentang psikologinya, terus sama konteks humanisme modern seperti apa. Nah kalau empati dan sabar dalam Islam itu ada tingkat iman, ada tingkat Islam, ada tingkat iman. Nah, tingkat Islam tadi itu hadis-hadisnya yang al-muslimu. Nah, kalau tingkat iman nanti al-mu'minu. Nah itu dia ya. Ini contohnya dalam konteks ini apa namanya, hadis tentang hak seorang muslim atas muslim lainnya. Ini sebenarnya yang benar adalah kewajiban seorang muslim. Nah, ini sebenarnya kayak gitu. Nanti ada juga apa namanya? Nah, ya bisa aja sampai tingkat-tingkat Islam yang lain tadi ya. Ini kan hadis tentang iman berarti masalul mukmini.
persatuan orang mukmin seperti satu jasad. Nah, ini seperti itu ya. Ada lagi bergaul dengan sesama meski mendapat dan sabar cacian gitu ya, lebih baik daripada tidak bergaul dan tidak sabar. Nah, ini menurut tingkat iman dan tingkat Islam ya. Jadi ada tingkatan-tingkatannya dibagi seperti itu. Nanti contoh-contohnya nanti bisa lagi ada ya. Ini masuk nanti kalau misalnya kasihan, kalau dalam bentuk kasihan seperti orang lain itu mungkin masuk humanisme modern. Kalau dalam Islam nanti harus ada hadis dan juga praktek sosialnya. Ya, nanti kalau nge-chat GPT ya harus berikan contoh kan gitu kan. Nah, relevansinya seperti apa. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Ini punyanya Amar. Oke, saya setuju punyanya Amar. Nanti tinggal dilanjutkan lagi. Punyanya Aldi. Oke, menanggulangi depresi. Kok belum lanjut ya ini ya? Nah, ini gini nih. Nanti bisa diklasifikasi ya. Konsep depresi. Misalnya apa? Di barat seperti apa? Dalam psikologi barat misalnya gini ya. Konsep depresi dalam psikologi Islam. Nanti ada penanggulangan depresi, perspektif barat, perspektif Islam. Ya, saya rasa ini kepunyaan Aldi belum bertambah apa ya dari yang kemarin ya. Makanya saya ya tidak bisa mengoreksi banyak. Ya. Nanti tinggal dimasukkan ke sini. Oke. Terus ini punyanya Fajri. Scrolling di waktu senggang. Nah, ini banyak sekali nih scrollingnya nih. Iya. Bagaimana memanfaatkan waktu dengan media sosial. Nah, ini ada juga nih. Prinsip dalam scrolling gitu ya. Konsep scrolling seperti apa? Fenomena scrollingnya seperti apa? Nanti ada fungsi gitu ya. Bisa nyari info misalnya gitu ya. Nyari info atau hiburan gitu ya. Edukasi, nah, banyak sekali. Atau keperluan mencari kerja. Nah, nyari info, nyari ya katakanlah tuntutan ekonomi ya. Misalnya teman-teman suka scrolling di Shopee, itu kan kalau lagi nonton video selama berapa detik itu dapat koin. Nah, koinnya nanti bisa buat beli. Nah, itu kan ada faktor ekonomi, motivasi ekonomi. Nanti ada lagi perspektif Islam tentang apa ya istilahnya itu, fungsi dari media sosial atau scrolling gitu ya. Tentang misalnya satu nih, scrolling untuk hiburan, mana yang jelek mana yang baik. Nah, itu kan gitu kan. Scrolling untuk edukasi. Nah, lagi scrolling untuk apa lagi? Ya, jadi ini masih banyak ya. Jadi ini tiga pokok permasalahan dalam punyanya Fajri ini perlu difokuskan. Oke, saya lanjut lagi ke tempatnya PBA. Tapi sebelum itu kita akhiri dulu aja yang punyanya Ilkom ya biar pas.